Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ayuhal ikhwah al-fudala, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini dan seterusnya insyaallah dengan izin Allah kita akan belajar bersama kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, kitab Fikih Muyassar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Yang mana kitab ini i'dadnya adalah oleh nukhbah minal ulama. I'dad nukhbatin minal ulama, yang dikarang ataupun dikumpulkan atau ditulis oleh ulama-ulama pilihan. Tidak disebutkan manhum, siapakah mereka, akan tetapi manfaatnya begitu besar kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan keikhlasan untuk mereka sehingga kelak mereka mendapatkan balasannya, yaitu pahala yang berlipat kelak di hari kiamat berupa al-ilmu an-nafi', termasuk dari pahala yang terus mengalir kendati pun orang yang telah memberikan ilmu ini telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini merupakan kitab yang dicetak oleh Majma' Al-Malik Al-Fahad Litiba'atil Mushaf Asy-Syarif. Jadi organisasi atau asosiasi Malik Fahad ini selain mencetak Al-Quran juga mencetak kitab-kitab, diantaranya adalah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, ya. Dan mana kitab ini telah banyak sekali tersebar di kalangan penuntut ilmu, termasuk pada kita mempelajari fikih ini karena memang manfaatnya begitu besar dan simpel untuk dipelajari. Kemudian muqaddimah kitab ini dimuqaddimai oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Muhammad Ali Syekh, ya. Jadi ini ditulis di sini, tertulis Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah wal Awqaf wad Da'wah wal Irsyad, ya. Jadi beliau ini adalah menteri urusan Islamiyah, ya, dan wakaf serta dakwah. Ini beliau menuliskan muqaddimahnya, yang mana Majma' Malik Al-Fahad ini selain mencetak kitab ini, juga didahului oleh kitab ini Ushulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, Adzikr wad Du'a fi Dhau'il Kitab was Sunnah, dan yang selanjutnya adalah ini, ya, Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah, ya, fikih muyassar berdasarkan cahaya kitab dan as-sunnah. Kemudian diterangkan juga di sini, ya, muqaddimah al-amanah al-amah lil majma'. Jadi muqaddimah dari dewan umum, ya, dewan umum amanah untuk Majma' Malik Fahad ini. Jadi dewan umum yang diberi amanah ini memberikan muqaddimah. Kemudian dibahas pula di sini khutatul amal, ya. Khutah amalnya adalah diterangkan di sini waqad ju'ila hadzal kitab ala tamhid wa 14 kitaban wa faharis. Jadi kitab ini ada tamhidnya. Tamhid itu ya pengantar, ya, pengantarnya. Lalu ada 14 kitab, ya. Kitab apa saja itu? Ada Kitabut Taharah, Kitabus Shalah, jadi Kitabut Taharah, Kitabus Shalah, ya. Kemudian Kitabuz Zakah dan seterusnya, jumlahnya adalah 14. Lalu ada daftar isinya. Ini kalau kita lihat, ya, ada Kitabul Muamalat, ya, dan banyak lagi, ya. Itu, ya. Itu tentang khutatul amal, ya, khutatul amal. Kemudian yang selanjutnya, setelah khutah amal, kita masuk di situ
ya, yaitu tentang manhaj al-amal fil kitab. Jadi manhaj al-amal fil kitab, ya. Jadi manhaj amaliyahnya bagaimana? Yang pertama diterangkan di situ taksimul mawdu'at ila kutubi ra'isah. Jadi yang pertama itu temanya itu dibagi menjadi kitab-kitab yang utama, ya. Jadi nanti ada kitab thaharah, nah, gitu kan. Ada kitab shalah, seperti itu. Wa kullu kitabin yang qasimu ila abwabin. Setiap kitab nanti ada bab-babnya, ya. Ada bab-babnya. Contohnya kitab thaharah nanti ada babul aniyah, ya, dan seterusnya. Wa kullu babin tahtahu masail. Nah, nanti setiap bab itu nanti akan ada masail, permasalahan yang akan dibahas di situ, ya. Nah, nanti akan kita masuki insyaallah pembahasannya. Wa dzalika takriban wa tashilan 'alal mutali' fihi. Itu untuk memudahkan, semuanya adalah untuk memudahkan orang yang meneliti ataupun mencermati kitab ini. Yang kedua adalah al-iktisar 'alal masail muhimmah allati tad'u ilaiha al-hajah fi kulli babin. Jadi mencukupkan pada permasalahan-permasalahan yang penting yang hajat itu memang memerlukannya. Jadi memang dipandang perlu, ada hajatnya dalam setiap bab. Tidak semua permasalahan dimunculkan dalam setiap bab. Al-iktisar 'alal adillah al-mu'tamadah fi kulli mas'alatin. Jadi mencukupkan diri pada dalil-dalil yang mu'tamad, dalil-dalil yang dianggap seperti itu dalam setiap masalah. Maksudnya itu dalil-dalil yang memang di situ adalah semua kita itu beriktimat kepada dalil tersebut. Jadi nanti ya kita akan banyak menjumpai ada dalilnya itu adalah kitab as-sunnah, seperti itu. Jarang sekali kita jumpai perkataan para a'immah, jarang. Karena memang ya kitabnya fikih muyassar, memang dibuat mudah untuk dicerna. Al-iktisar wa ikhtiyar al-alfaz wal ibarat as-sahlah al-wadihah qadral imkan. Jadi mencukupkan diri dan memilih lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat, ya, ungkapan-ungkapan yang mudah untuk dicerna, mudah lagi jelas, ya, semungkin apa yang bisa, ya, seperti itu. Yang keempat, al-iktisar 'alal adillah al-mu'tamadah fi kulli mas'alatin, ya. Mencukupkan diri kepada dalil-dalil yang yang mu'tamad untuk setiap masalah. Ini tadi sudah, ya, tapi yang nomor 3 tadi belum kita baca. Yang kelima, al-iktisar 'alal qaul ar-rajih alladhi yad'amuhu ad-dalil. Jadi mencukupkan diri pada qaul ar-rajih, ya, qaul ar-rajih. Kan tapi ya sebagaimana kita ketahui nanti, ya, qaul rajihnya itu rata-rata adalah menurut mazhab Hambali, ya, ya, seperti itu. Nanti akan kita ketahui. Yang keenam adalah azwul ayatil qur'aniyah wa tawthiquhu. Jadi nanti Al-Qur'annya itu diberi ini surat apa, nomor berapa, ya kan, ya. Hadisnya ini riwayat imam siapa dan seterusnya. Kemudian takhrijul ahadits an-nabawiyah. Ini tadi, ya, sudah kita bahas, ya. Sunan apa, kemudian nomor berapa, sahihain dan seterusnya. Yang kedelapan, syarhul kalimati wal mustalahat al-gharibah. Jadi akan diberi penjelasan tentang kata-kata dan istilah-istilah yang asing, nanti akan dijelaskan. Misalnya hadas itu apa, ya kan, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, ya, tasian al-istifadah min ba'dil kutubil mu'asirah fil fiqhi, ya, mengambil faedah dari kitab-kitab fikih yang kontemporer. Apa itu Syarhul Mumti', ya? Seperti apa? Syarhul Mumti' li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Al-Mulakhas Fiqhiyah Syekh Fauzan. Bagaimana tadi, ya, kita kita jelaskan, memang ya mazhabnya adalah kebanyakannya adalah Hambali, ya, terbukti ini rujukannya juga Syarhul Mumti' dan juga Mulakhas Fiqhiyah. Asyiran yang ke-10, at-tanbih ala ba'dil umur allati yaqa' fiha katsirun minan nas mimma yukhalifu al-kitab wa sunnah as-sahihah. Jadi ada tanbih, ya,
catatan, peringatan kepada perkara-perkara yang memang kebanyakan manusia itu menyelisihi Alkitab wa sunnah yang benar. Yang ke-11 ya, wada'na faharis, jadi dikasih daftar isi untuk memudahkan dalam pembahasan. Ya, kita masuk at-tamhid ya. Tamhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamhid wa yashtamilu 'ala an-niqat at-taliyah ya, akan meliputi poin-poin berikut ini. Ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih, masadiruhu, mawdu'uhu, ya, samaratuhu, fadluhu. Jadi tamhid ini nanti isinya adalah definisi fikih, masadirnya, ya, masdar dari fikih itu, temanya, buahnya, dan fadlunya, ya. Kemudian kita masuk di sini ma'nal fikhi lughatan wa istilahan. Makna fikih lughatan wa istilahan. Al-fiqhu al-lughatu al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Jadi secara bahasa adalah al-fahmu, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaumnya Nabi Syuaib. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami, kata kaumnya Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan dari apa yang kau katakan. Nafqahu ay nafhamu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak faqih, maksudnya tidak memahami tasbihnya mereka. Nah, itu. Kemudian al-fiqhu fil istilah, dalam istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syar'i, ya, hukum-hukum syariat. Hukum syariat tadi adalah yang amaliyah, jadi i'tiqadiyah tidak masuk ya. Al-muktasabah yang terhasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi fikih itu intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang amaliyah ya, hukum-hukum amaliyah. Yang mana hukum-hukum amaliyah itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci, intinya itu ya. Kalau dalilnya ijmaliyah itu namanya usul fikih. Waqad yutlaqu al-fiqhu 'alal ahkami ya. Jadi fikih itu diitlakkan kepada apa? Ahkam ya, 'alal ahkami nafsiha. Ya, sekarang itu fikih itu biasanya dimutlakkan kepada hukum. Hukum ini apa, hukum itu apa, itu pelajaran fikih. Hukum ya, salat ya, tidak wudu itu apa, itu namanya fikih ya, dimutlakkan ke situ. Jadi orang bertanya tentang hukum, itu berarti bertanya tentang fikih, dimutlakkan ke situ. Masadirul fiqhiyah, sumber fikih itu apa? Al-asasiyah Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Jadi Al-Qur'anul Karim, Sunnah Mutahharah, Ijma' dan juga apa? Qiyas. Maudu'ul fikhi ya, temanya apa? Maudu'ul fikhi af'alul mukallafin minal ibad ala nahwin amin wa syamilin fahuwa yatanawalu alaqatil insani ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Jadi tema fikih itu adalah perbuatan-perbuatan para mukallafin dari kalangan para hamba. Itu menurut Imam Juwayni ya al-mu'minun ya, orang-orang yang beriman. Ya, meliputi ya perbuatan dia yang ada kaitannya dengan Rabb-nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan masyarakat sekitarnya. Ya, intinya kalau dalam kitab yang lain diterangkan ya itu tentang ibadat, muamalat ya, dan apa? Jinayat. Jadi ibadah itu dia dengan apa? Rabb-nya. Kemudian muamalat dengan sesamanya. Jinayat ya, jinayat tentang hukum-hukum praktis ya, hukum misalnya orang mencuri hukumannya apa dan seterusnya. Ini kan diterangkan. Ibadat, muamalat ya kan? Ya, ini ibadat, muamalat. Nah, muamalat itu ada tentang keluarga ya, tentang muamalat maliyah. Nah, terus ada ahkam jinaiyah ya, jinayat tadi, dan seterusnya di sini diterangkan. Kemudian
Thamratu ilmil fikhi, buahnya apa? Ma'rifatul fikhi, nah itu. Mengetahui fikih itu ya, fikih itu nanti dengan kita belajar fikih maka tahu fikih, wal amal bihi, mengamalkannya. Kalau sudah diamalkan apa? Tusmiru solah al mukallaf. Jadi membuat mukallaf itu menjadi baik karena dia tahu ilmunya, ilmu fikih yang benar, kemudian mengamalkannya. Wa sihhati ibadatihi, ya ibadahnya menjadi sah karena benar. Ya. Kemudian wastiqamati sulukihi. Ya, selain itu adalah membuahkan sholahal mukallaf wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi, ya suluknya, akhlaknya menjadi lurus, menjadi benar, dan seterusnya. Kemudian fadlul fikhi fiddin, ya keutamaan fikih di dalam agama, wal hath ala talabihi wa tahsilihi, anjuran untuk mencarinya dan mengejar ataupun belajar fikih, ya. Inna tafaqquha fid dini min afdalil a'mal wa min atyabil khisal. Wa qad dallatin nusus minal kitab wa sunnah ala fadlihi wal hath alaihi. Jadi tafaqquh, belajar agama itu termasuk amal yang paling afdal, ya, dan termasuk paling bagusnya perangai. Nas-nas dari Alkitab dan Sunnah menunjukkan atas keutamaannya dan anjuran untuk mencarinya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan janganlah ya kaum mukminin ini semuanya. Di sini adalah ya, al mukminun itu adalah jamak, ya, al mu'arraf bi alif walam. Jadi di sini sifatnya umum, ya, bisa kita ganti alnya itu dengan, maksudnya secara makna bisa kita ganti dengan kul. Wa makana kullul mu'minin, ya kullu mu'minin, seperti itu. Lian firu kafah, untuk pergi semua. Falaula nafara min kulli firqatin, ya seandainya ada dari setiap firqah, setiap kelompok dari kaum mukminin tadi, ta'ifatun, sekelompok orang yang tafaqquh fiddin, belajar agama. Tujuannya apa? Supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya kalau sudah kembali dari peperangan, ya, dan agar supaya mereka itu mendapatkan waspada, ya, waspada dari hal-hal yang salah. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan niscaya akan dipahamkan tentang agamanya, dan fadilah-fadilah yang banyak sekali, ya. Demikian ini untuk pembukaan tentang kitab Fikih Muyassar ini, ya, semoga yang sedikit ini menambahkan pencerahan untuk kita semuanya, ya. Jadi kitab Fikih Muyassar ini kitab yang sangat-sangat bagus, ya, banyak sekali dipelajari di kalangan penuntut ilmu, ya. Tapi sekali lagi ini adalah kebanyakannya madhabnya adalah Hambali. Barakallahu fikum jami'an. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.